Biasanya, pemain sepak bola akan menjalani debutnya di kasta tertinggi di sebuah negara saat menginjak usia 18 hingga 21 tahun. Namun, hal tersebut tidak berlaku kepada seorang pemain bernama John Burridge. Ia bahkan baru menjalani debutnya di Liga Inggris pada usianya yang sudah menginjak 43 tahun. Meski asli Inggris, Burridge bukanlah pensiunan pemain Liga Premier yang populer layaknya Steven Gerrard, Michael Owen, Gary Neville, David Beckham ataupun Paul Scholes. Sebab sepanjang 30 tahun karirnya ia hanya membela klub-klub mediocre. Meski begitu, terdapat sebuah rekor membanggakan yang pernah dicatatkan oleh Burridge. Namanya abadi di statistik rekor era Liga Premier. Saat membela City pada tahun 1994-1995, ia adalah debutan paling tua. Tepatnya pada bulan April 1995, Burridge menginjak usia 43 tahun 26 hari. Ketika itu, ia mendapatkan kesempatan bermain sebagai pengganti di babak kedua melawan Newcastle United. Momen bersejarah itu tidak hanya menjadikan Burridge sebagai debutan tertua, melainkan juga pemain paling uzur yang merumput di kompetisi sepak bola kasta tertinggi Inggris termasuk era sebelum Liga Premier. Catatan Burridge ini sempat coba dipecahkan oleh pemain-pemain Liga Premier masa kini. Sebut saja Leon Clarke yang berusia 34 tahun saat menjalani debut untuk Sheffield United pada 28 September 2019. Ada lagi Bruno Santorgrau yang menjalani debut bersama dengan Brighton pada usia 36 tahun 10 bulan. Meski memiliki rekor unik, The Citizens bukanlah satu-satunya klub kasta tertinggi yang pernah diperkuat oleh Burridge. Sepanjang karirnya, ia telah bermain untuk 29 klub dari berbagai kasta. Khusus di divisi atas, ia pernah bermain untuk Aston Villa pada tahun 1975 hingga 1978. Saat itu, kompetisi masih bernama Divisi 1 dan ia bermain sebanyak 65 kali. Ia bahkan membantu Aston Villa memenangkan Piala Liga 1976-1977. Selain Manchester City dan Villa, Burridge juga pernah membela Crystal Palace. Ia juga tercatat pernah memperkuat Wolverhampton, Derby County, Sheffield United, Southampton hingga Newcastle United. Selebihnya, Burridge hanya bermain di klub-klub kasta bawah. Salah satu yang paling berkesan adalah keberadaan Burridge di Crystal Palace pada tahun 1978 hingga 1980. Ia bergabung ke klub London Selatan tersebut ketika Terry Venables menjadi nahkoda. Terry Venables datang ke saya dan bertanya apa yang bisa saya lakukan untuk klubnya. Saya katakan kepada dirinya bahwa saya adalah kiper terbaik yang dimiliki Inggris. Awalnya, saya agak gugup saat dimainkan karena saya harus meyakinkan dia bahwa saya memang kiper yang bagus. Pelan dan pasti, saya bisa melakukannya. John Burridge bergabung dengan Pele setelah sempat dipinjamkan Villa ke Southampton United pada tahun 1978. Ketika masa depannya di Villa Park tidak jelas, Burridge memilih untuk menerima ajakan Venables. Uniknya, pada semua klub yang dibelanya, Burridge memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh pemain-pemain lain. Saat pemanasan, ia akan berakrobat dengan berjalan menggunakan tangan, kaki di atas, dan diakhiri dengan sebuah salto. Setiap melakukan aksinya itu, para penonton akan bertepuk tangan meriah. Sepak bola adalah hiburan. Jika saya bermain di era sekarang, saya akan kaya dan stadion milik tim yang saya bela akan selalu penuh. Sayang, saya aktif di era ketika sepak bola hanyalah kompetisi tanpa memikirkan sisi komersialnya. Bukan hanya menghibur penonton dengan akrobatnya, Burridge juga dikenal sebagai pesepak bola yang memperhatikan asupan gizinya. Pada tahun 1970 dan 1980-an, para pemain dianjurkan untuk mengkonsumsi steak, ikan, keripik kentang dan meminum teh sebelum pertandingan. Akan tetapi, Burridge menolak untuk melakukannya. Ia justru meminum segelas air putih dan memakan makanan yang mengandung banyak nutrisi. Burridge juga membuat smoothie dari berbagai bahan-bahan segar. Itu adalah konsep yang sangat asing pada masa tersebut. Namun, hal itu diterapkan para ahli gizi di olahraga pada masa sekarang.